Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Anak Petani Rumahan. Teman-teman, kali ini kita skip dulu ya berbicara tentang bunga dan serba yang berhubungan dengan tanaman-tanaman dan tumbuhan. Berdasarkan banyak permintaan dari teman-teman dan Hadetowan minta di-share bagaimana cara pembuatan makanan yang paling digemari ya. Karena makanan ini di samping lezat juga tidak berbahaya untuk pengidap darah tinggi, kolesterol, dan penyakit-penyakit berbahaya dan akut lainnya. Karena kudapan ini sangat sehat ya teman-teman. Kita buat dari ikan tenggiri segar. Apa itu? Mungkin sebagian besar dari kita sudah pada tahu ya. Ini adalah empek-empek. Ini kudapan asli khas Palembang. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses pembuatan empek-empek. Nih, pertama kita sediain bahan-bahannya. Nah, sekarang saya tunjukkan ya teman-teman, bahannya 1 kg ikan tenggiri. Kalau saya biasa memakai 3 sendok makan minyak goreng. Boleh merek apa saja ya teman-teman. Nah, terus saya menggunakan garam secukupnya. Untuk membuat rasa lebih gurih, kita tambahkan sekitar 1 sendok makan penyedap rasa. Merek terserah teman-teman ya mau pakai apa. Kemudian kita siapkan air es. Kalau saya menggunakan air esnya sedikit saja teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak. Kita coba dulu sekitar 1,5 gelas. Nah, nanti kalau serasa terlalu sedikit atau terlalu keras adonannya, bisa kita tambahkan air. Tapi kalau saya recommended pokoknya jangan lebih dari sekitar 1-2 gelas. Soalnya kalau air esnya banyak itu nanti akan mempengaruhi adonan. Karena apa teman-teman? Karena kalau terlalu banyak air otomatis kan adonan menjadi lembek. Kalau adonan sangat lembek, kita tidak bisa membentuk empek-empek berdasarkan keinginan kita teman-teman. Akhirnya kita akan menambah sagu supaya adonan itu tidak menjadi lembek lagi. Nah, gawatnya kalau kita udah menambah-nambah sagu dari takaran yang seharusnya, maka nanti akan menjadi keras empek-empeknya, nggak jadi enak teman-teman. Nah, oleh sebab itu kunci dari kita membuat empek-empek itu tergantung dari berapa banyak air es yang kita gunakan. Semakin sedikit air es yang kita gunakan ya semakin enak teman-teman. Soalnya kalau kita merasa kurang kan kita tinggal menambahkan. Jadi kita tidak usah spekulasi dengan menambah sagu. Ini teman-teman proses pembuatannya. Adonan ikan yang telah kita campur dengan bahan-bahan yang saya sebutkan di atas tadi, kita bentuk menjadi sesuai keinginan kita. Boleh pempek lenjer, boleh pempek telur yang kecil-kecil, boleh juga kita membuat pempek telur yang gede-gede ya teman-teman. Biasanya itu pempek telur yang gede-gede itu, satu empek-empek itu kita isi dengan 1 buah telur. Tapi karena ini tadi telurnya udah kadung kita pecahin semua, nggak apa-apa, kita isi aja sama telur yang udah kita kocok putih sama kuningnya ini. Biasanya kalau pempek yang satu yang isinya 1 telur itu kita sebut dengan empek-empek kapal selam ya teman-teman. Nah, gimana proses pembuatannya? Teman-teman lihat sendiri deh. Begitu mudah dan cepat. Tapi apabila kita ikut berdasarkan resep yang saya sebutkan di atas tadi. Nah, ini teman-teman, kita coba buat pempek lenjer, kita buat empek-empek kapal selam. Nah, adonan yang sudah kita bentuk ini teman-teman, kita rebus. Satu lagi saya ingatkan sama teman-teman, sewaktu kita mengadon empek-empek, kita sudah harus memanaskan air sampai mendidih. Airnya yang banyak ya teman-teman. Usahakan semua empek-empeknya terapung.
Dan di air rebusan jangan lupa kasih minyak minyak sayur sekitar 2-3 sendok. Itu tujuannya supaya antara pempek yang satu dengan yang lainnya tidak lengket. Tuh teman-teman. Nah, habis ini kita sekarang mau buat cuka. Kalau cuka empek-empek itu bahannya nih, baca sendiri nih. Cabai rawit, bahannya cabai rawit, tapi cabai rawitnya harus cabai rawit yang hijau-hijau yang kecil-kecil ya teman-teman. Jangan pakai cabai rawit yang super pedas, itu kurang pas kalau dibuat empek-empek. Harus cabai rawit yang hijau yang kecil-kecil. Gula arennya diusahakan yang asli. Airnya tidak lebih dari 1500 cc. Jadi untuk 1 kg gula aren asli kita pakaikan garam secukupnya teman-teman. Gula arennya kita rebus dulu sampai hancur sekitar 1 kilo. Kemudian setelah mendidih, setelah gula arennya hancur, kita bubuhkan garam dan kemudian baru kita taruh blenderan cabai rawit dan bawang putihnya. Cabai rawitnya itu opsional ya teman-teman, boleh setengah on, 0,7 on. Kalau saya sih suka pedas ya teman-teman, biasanya saya menggunakan cabai rawit itu sekitar 1,5 sampai 2 on untuk 1 kg gula merah dan 1500 cc air. Kemudian juga kita menambahkan dengan bawang putih yang udah kita blender. Bawang putihnya sebanyak 2 on ya teman-teman. Nah juga jangan lupa asam jawa. Asam jawa tuh kan sudah ada tuh teman-teman di cetakannya tuh kecil-kecil itu. Nah itu kita gunakan 4 buah. Kita remes-remes dan kita buang bijinya ya teman-teman. Kemudian kita campur pada semua adonan. Ya udah jadi deh cuka pempeknya. Demikianlah teman-teman video kita kali ini. Saya benar-benar recommended ya teman-teman untuk mencatat semua berapa jumlah yang saya sebutkan di atas dan cara pembuatannya. Karena empek-empek ini tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, anak kecil, orang besar, dewasa, orang tua, semuanya boleh makan pempek. Tidak menghalangi juga untuk penderita diabetes, kolesterol, tekanan darah tinggi. Tidak ada larangan untuk memakan pempek karena empek-empek benar-benar makanan sehat. Tidak ada unsur kolesterol dan tidak ada unsur zat-zat yang berbahaya untuk penyakit akut. Empek-empek juga di samping dibuat dari ikan dan bahan-bahan yang semuanya serba asli, juga menyehatkan ya teman-teman. Karena di kandungan cukanya banyak bawang putihnya, jadi diharapkan bisa menurunkan tensi darah bagi yang tensi darahnya kebetulan tinggi. Gitu deh teman-teman. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.